Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku baru banget sampai di Cirebon guys. Aku dapat informasi mengenai ada ibu-ibu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi ibunya ini punya anak, tapi anaknya nggak tahu kemana. Sampai saat ini anaknya dicari pun tidak ketemu dan tidak ada yang bertanggung jawab. Ibunya ini sakit, bahkan kasihannya lagi ya Allah guys, rahimnya sampai keluar dari area privasinya guys, gitu. Ini kondisinya. Nah itu dia, jadi si ibu ditaruh di jalan, bukan ditaruh di jalan ya, jadi ditempatkan di depan rumah warga. Karena ibunya nggak punya tempat tinggal. Terus ya aku bingung, ini kan laporannya udah 1 bulanan lebih, kok nggak ada yang bergerak dari aparat desa setempat. Aku nggak tahu alasannya karena apa gitu, karena waktu pertama kan aku minta bikinin jam kesda atau BPJS. Nah udah 1 bulan lebih malah kok belum diproses-proses, masih nungguin aku. Padahal kan sebenarnya ini karena warga sini, jadi harusnya aparat di sini yang gerak ya guys. Beda halnya mungkin terlantar di jalan, mungkin itu udah tanggung jawabku sebagai relawan gitu. Tapi nggak tahu lah ya ini detailnya seperti apa, mungkin nanti kita tanyakan kembali ya. Ini lokasiku ada di Cirebon, tadi dari hotel sekitar kurang lebih 5 menit toh. Yuk ikutin terus. Oke guys, jadi ini aku juga kaget tiba-tiba pas nyampe udah rame banget. Sedangkan jujur aku lebih nyaman sih ketika aku bantu orang tuh sepi-sepi aja. Kenapa? Biar aku tahu detailnya, kronologinya. Dan ini kan kondisi ibunya juga sakit, jadi aku harus menjelaskan sama pihak rumah sakit dan juga dokter terkait kondisi si ibunya gimana gitu ya guys. Harus ngomong sama aparat setempat juga seperti apa. Ini yang menginformasikan si Kader Posyandu ya. Nanti kita tanya deh ya detailnya seperti apa. Yuk ikutin guys. Oke, nah ini jadi Mbak yang menginformasikan. Iya, Mbak sebagai kader Posyandu ya? Iya. Oke, bentar, agak berisik. Nah, oke, ini dengan Mbak siapa maaf? Anatia. Mbak, ini Mbak panggilannya Mbak Tia? Iya. Oke, Mbak, ini aku mau tanya kronologi detailnya seperti apa ya? Beliau itu sakit Mbak, terjatuh, baru kelihatan itu pas jatuh Mbak, kelihatan si rahimnya keluar, kayak pikir kami itu ambeien ya, ternyata itu dari rahim teh. Iya, jadi udah grade 4 waktu kemarin periksa ke kandungan tuh. Oke, nah terus ini kurang lebih Mbak informasi di 1 bulan lebih ya? Iya. Nah terus anaknya? Nah itu nggak tahu di mana. Dia punya anak? Punya anak. Berapa totalnya? Cuma 1 anaknya. Anaknya di mana lokasinya? Kurang tahu saya teh, dari dia ngelahirin anaknya di bawah itu asuh sampai sekarang. Oh, nah terus ibunya ini nggak ada rumah? Enggak ada, itu di sini, ini kami yang siapin. Tadinya mah di mana-mana aja. Bukan katanya warga sini? Iya, warga sini, cuman di mana aja sih teh dia mah teh. Itu yang. Jadi kebetulan itu tadinya kecil, kaki saya kecil, dia yang ngurus. Jadi dari orang tua. Nah setelah saya sudah rumah tangga, dia udah nikah sama orang sini juga. Terus? Nah sayanya kan memang rumah tangga juga, jadi saya tinggal rumah tuh tinggalin sendirian kosong. Saya tempatkan di rumah saya, tapi kondisinya naik turun. Setelah parah begitu, saya pikir kan tidak sesuai. Saya datang sama pengurus, ya intinya anaknya juga nggak bisa dihubungin, itu nggak susah. Mantan suaminya juga kira-kira seperti itulah gitu kondisinya, sama SDM kurang lebih seperti itu.
karena beliau ini udah nggak normal, kurang lebih naik naik turun sama kemunduran. Kita udah coba ke Dinsos Kota, Dinsos Kota, cuman beliau bisa menerima kalau normal sudah kondisi sehat. Dinsos Kota Cirebon. Kok nggak dibantu sama Dinsos untuk operasi? Untuk udah kita sampai ke RSUD, cuman harus dirujuk ke Hasan Sadikin, Bandung. Terus? Nah saat itu memang puasa lebaran para kader juga lagi pusing. Iya. Itulah kurang Soalnya ini juga info udah lama ya Mbak, Iya, bulan sebelum setengah. puasa ya? Iya. Karena saya jarang di sini, saya nggak tolong sama ponakan semua, ini ponakan semua. Saya juga dulu kan suka ngikutin kayak YouTuber kan, dari Mopi, dari mulai siapa-siapa ya gitu kan. Saya udah 2 tahun yang lalu sebetulnya minta tolong tuh nge-DM apa tuh. Cuman karena posisinya saya udah semakin ini, saya nggak tolong anak-anak di ponakan tuh DM-in semua. Saya bilang gitu. Karena beliau ini memang ya boleh katakan sebatang kara. Lalu seperti itu. Jadi katanya aromanya udah menyengat dari Iya. rahimnya ya? Dari darah campur pipis, BAB, jadi udah campur. Oh gitu. Jadi darahnya udah bau banget ya. Oh gitu. Oke, saya ketua RT-nya, itu Pak RW, saya Pak RW. Sini Pak RW. Ah, Pak kader. Ini kader nanti mau nganter. oh oke. Berarti nanti Ibu sama saya ya Bu? Iya. Oke. Ibu nanti yang nemenin ke sana? Iya. Jaga di sana juga? Oke. Nah terus jadi rencananya gimana nih? Ya artinya saya sekarang pun minta tolong sama pengurus kampung di sini. Pertama saya juga jarang ke sini, rumah juga udah kondisi nggak mungkin naik turun. Akhirnya sama Ibu RT jadi kondisinya seperti ini. Pak, ini Pak Lurahnya udah tahu? Udah saya sampaikan karena hari Minggu saya juga sama Ketua LPM, kebetulan saya juga lembaga juga, karena Taruna Kelurahan juga. Saya udah sampaikan karena ini hari Minggu dikondisikan aja Pak Sekretaris. Pak Sek silakan kondisikan. Gitu. Jadi ini kendalanya kendala apa? Rumah sakitnya aja? Sakitnya sama mungkin penempatan, kalau kelayakan kurang lebih seperti itu. Tapi kita baik lagi kan, yang penting kan ini penanganan medis dulu. Penanganan medis dulu, setelah sehat nanti kita coba barangkali berjalan dengan adanya share seperti ini, barangkali kan anaknya juga tahu kan. Paham Pak. Alhamdulillah. Tapi maksudnya aku kok dinas sosial ini ya, maksudnya nggak total untuk membantu rumah sakit alternatif lain gitu, second opinion. Kan harusnya kalau Hasan Sadikin nggak bisa, schedule-nya penuh gitu ya, kan ada jadwal operasinya penuh atau kamarnya masih penuh, kan bisa alternatif rumah sakit lain sebenarnya. Ya nggak bisa, malah angkat tangan, diserahkan ke keluarga. Angkat tangan diserahkan ke keluarga. Kami kan susah ini. Keluarganya. Oh, oke. Anak. Ada foto-foto dari Dinsos juga sudah. Iya itu rahimnya udah turun banget Pak. Saya ngelihat, saya kaget juga. Saya setahu saya hampir 2 tahun setelah boleh katakan diserahkan dari suaminya tuh, tadinya begitu diserahkan saya bilang pikir masih rumah tangga gitu kan, nggak taunya malah dikasih surat cerai gitu. Oh surat cerainya. Cerai lah, ya bilang ya udahlah. Kalau bicara udah nggak ada hubungan, emang nggak ada hubungan. Gitu. Tapi kemanusiaannya. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kebetulan ya orang sini juga. Tapi ya biarlah, kita kan ngeliat juga di sini juga, beliau juga udah lama bertahun-tahun puluhan di sini. Jadi ya kita akhirnya sama pengurusnya Pak tolong dibantu, baik di Zoom maupun apa sudah kita tempuh. Tapi responnya pun Kurang tidak lebihnya sesuai harapan ya. memang setelah dapat rujukan suruh ke Hasan Sadikin, baik lagi kita bicara siapa nanti yang di sana, kondisi bulan puasa, kemarin seperti itu lah. Tapi nanti ini ibu bisa menemani atau seperti apa di sananya? Ya paling pulangnya cuma nganter aja. Oh ngantar aja pulang? Nggak bisa gantian untuk tinggal di sana Bu? Selama operasi itu, Bersama aja nanti. Enggak, maksudnya kan kita juga ada tim gitu, tapi kan harus ada yang gantian, terus tahu juga. Jadi jangan sampai nanti ada miskomunikasi di sana, nggak ada orang dari sini kan nggak enak juga kita. Harus ada pendampingan dari sana minimal 1 orang gitu untuk gantian sama tim saya untuk tinggal, nanti kita di tempat tinggal. Saya
Oh, nggak bisa. Ayo disampaikan sih kemarin tuh mau dibantu untuk pengkondisian kendaraan, siapanya kedua sama kader Iya. bisa nemenin selama operasi medis. Betul, iya. Seperti itu. Aku udah menyampaikan seperti itu. Tinggal Karena kan hasil dokter nanti harus ada penyampaian ke warga sini juga gitu, ke aparat di sini maksud saya. Gimana Ibu tunjuk aja siapa sekiranya? yang siap Kira-kira berapa hari tuh? Ya, nggak tahu kan dokter harus mengecek kondisinya dulu. Rumah sakitnya udah oke kok. Kita udah cek. Di Jakarta ada Bandung. Di Jakarta ini kita bawa ke Jakarta. Siapa sekiranya orang yang bisa? Pak RW sama Bu RT mengomong Ya kan gini, kalau di kami kan ada kader 11 ya. Iya. Mungkin nanti ketika ini berangkat dulu kader, Heeh. nanti kita berempat ya. Kira-kira yang siap seperti apa. Kalau sekarang kan nggak mungkin, ya kan? Oh nggak bisa ditinggal Pak. Kalau Enggak, maksudnya ini kan berangkat dulu. Ah. Ya berangkat. Oh ibunya ditinggal dulu. Ya, nah, nanti kita di sini Oh siapa gitu. yang siap. Oke. Yang jelas nanti pada saat ada dokter harus ada orang sini Pak gitu. Jadi kayak diagnosanya apa bisa menyampaikan. Iya yang tahu kronologinya juga kan saya nggak tahu detailnya seperti apa bisa jadi seperti ini gitu. ya memang yang lebih tahu dari awal ya Kader. Iya. kader, tapi mungkin yang penting datang ke sana, tapi sebelum pulang ada pengganti. Iya. Seperti itu aja. Gimana Pak? Bisa dibantu untuk itu? Insya Allah saya bantu, nanti saya ya masalah 11 kader ada yang siap kan gitu ya. Iya. Kalau untuk jadwal operasi, insya Allah sesegera mungkin Pak, gitu. Karena ini rumah sakitnya juga kita udah sering bekerja sama, gitu. Jadi insya Allah bisa tertangani dengan cepat, gitu sih. Ini ibunya demensia ya Pak? Atau bisa ditanya? Bisa. Nyambung berarti? Oh nyambung. Tapi kadang agak suka apa yang ngomongnya suka nganturnya bukan ngantur, suka marah gitu tuh. Oh, Iya, nanti Bapak mau ditanyain. Ini sama Namanya Bu Badri ya. Bu Badri. Ini Bapak. Bu mundur ya, mundur dulu ya. Nah oke. Berarti salah apa salahnya? Salah apa salahnya? Enggak, Bapak enggak salah apa-apa, cuma pengen ditanyain aja. Enggak Ini salah. kenapa kepalanya Bu? Kepalanya kan? Oh, jadi kenapa? Satu hari dapat info dari teteh. Hah? Waktu sebelum bulan puasa, Hah? jatuh. Oh jatuh. Kayak dijahit gitu. Oh gitu. Ya Allah. Ibu, itu yang dirasa apa itunya Bu? Enggak, udah sehat. Udah sehat. Ini umur berapa ya? Kayaknya udah lanjut usia. Oh, malu gak banyak. Oh, identitasnya ada kan ya lengkap? Cuma namanya ditanya kan kalau umur dari awal dulu juga Iya. kayak gitu lah. Tahun lahirnya asalnya pun mungkin kalau dari kondisi mungkin udah lebih dari hampir 70-an. Oke. Ibu, emang asli mana Bu? Apa? Asli mana? Asli Tanggungan. Brebes Timur, Brebes. Oh, emang aslinya Brebes berarti? Oh gitu, ada keluarganya di sana? Nah itu Mau apa? Enggak nanya aja. Berarti ada keluarga di sana, Pak? udah lama. Jadi beliau itu waktu masih rumah tangga saya bilang ke sana. Tapi sekarang kan ditanya pihak dari mantan suami juga susah. Bukan, maksud saya kan harusnya dinas sosial bekerja sama dengan dinas sosial di sana. Sudah cerita kan beliau itu ya. Oh, tapi responnya kurang itu ya. Ini daerah mana sih, maaf Bu? Cirebon kota. Cirebon, Kosambi, Kesambi. Oh, oh Pengiringan. Jadi Cirebon kota ya? Iya, kota. Enggak pada kemana-mana, enggak. Bu, Itu saya tanyain dulu. Ini jangan diikat-ikat, nanti darahnya. Iya. Bu, itu sakit nggak? Jadi kalau misalnya jalan bisa? Bisa. Duduk? Duduk kan bisa kan? Bisa. Terus kalau keluhannya apa keluhan Ibu? Apa? Keluhan, apa ya? Keluhan. Suka nyeri enggak, Bapak suka nyeri enggak? Enggak. Hah?
Sakit nggak? Ininya tuh sakit nggak? Kenapa? Kalau besok darah-darah. Oh, darah-darah. Oh, Tadi gitu. lagi apa sih? Tadi pagi tak mandiin tuh. Ya ada gaya darah gitu, kekerpiskan gitu. Jadi kata dokter pun ini harus itu ya pakai ring ya? Bagian Ada rahimnya. 2 opsi sih teh, antara operasi sama pakai Ring. gitu. Tapi kayaknya harus operasi deh. Kalau ring kan keadaannya seperti ini Iya. pasti takut ya, Iya, betul. resikonya di sekarang. Iya, itu. Gitu. Iya, nggak di cover BPJS. Bukan masalah nggak di cover BPJS sih, itu kan harus lebih sering kontrol kalau pakai ring. Iya. Kalau operasi kan udah tuntas gitu aja. Tapi dilihat lagi nih faktor umurnya seperti apa. Bu, ikut berobat ya? Apa? Ikut berobat ya? Ya. Ke rumah sakit ya? Jakarta tapi nggak apa-apa ya? Iya, ya. Ya? Berubah terus lah. Nggak apa-apa, ini biar diobatin. Iya, 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 iya. Iya, Biar sembuh mamanya ya. biar sembuh ya. Iya. Udah siap belum? Siap. Gimana? Siap ke Jakarta. Rumah sakit. Rumah sakit. Nah, itu tidak antar aja. Diantar ibu ini. Sama Bu RT Sopi, sama Bu Sopi dianterin. Oh, berobat lagi ya. Nanti pulangnya ke Agus lagi kalau udah sembuh. Iya, iya. Kemana? Ya, Sama Bu Sopi. ingetnya tuh ke saya terus karena dia yang mikirnya saya anak Oh. karena dari kecil. Kan naik mobil. Naik mobil. Enggak naik beca, naik mobil. Ya. Kalau nggak salah saya pernah ngirim video juga tuh keadaan rumah yang di atas tuh. Itu kan sampai kamar tuh, baju apa tuh udah ada di sini semua. Mas, tapi yang menjadi pertanyaan, anaknya tahu nggak sih ini ibunya? Sudah saya sampaikan, nomor sih ada, cuman ya responnya itu. Nah Oh, sekarang kalau gitu. saya minta ketemuan juga kadang suka janji tapi nggak datang. Ini orang sini juga ya? Masih sekitar sini, Oh, cuman sekitar sini. sekarang ini ya sama rumah tangganya di sana di daerah Kleren, Oh, jauh dari sini? kurang lebih 10 kilo lebih ke sana. Oh, 10. Kabupaten. Nggak tahu masih ada nggak di sana. Ya di sananya juga dihubungin juga susah. Susah juga. Ibu, anaknya siapa namanya, Bu? Aan bukan. Hah? Aan bukan. Oh, Siapa? Betul. Nama anak kandungnya. itu nama anak kandungnya betul? Iya. Oh. Umur berapa, Bu, anaknya? Nggak tahu, nggak suka nanya. Nggak suka nanya. Suami udah nggak ada, Bu? Hah? Tapi Udah tuh. Apa? Ramai ya? Ya udah yuk, berangkat Ibu. Yuk. Yuk, yuk. ya udah tuh sama Cik Sofi ya. Sama Cik Sofi. Ya, ya. Ya, Sof. Yuk. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. Oke. Guys, ini kita mau langsung ke Jakarta. Kurang lebih perjalanan 3 jam. Kita mau langsung ke rumah sakit. Jadi di sana juga alhamdulillah udah dibantu untuk didaftarkan ya. Jadi ada Mbak Rofiko di sana.
dipanggil sama Ibu Ayu. Terus? Suruh ambulan ada nggak? Ada, kata saya tuh. Itu ambulan desa kan? Sana ke Bapak. Gimana? Itu ambulan desa kan? Gimana Bu? Bukan Bu, ini forum. Terus habis itu? Ya, tadi kan dia tanya berapa, ya kira-kira 1.500-an kata saya. Buat bensin, tol dan lain-lain nih. Nah kebetulan saya pribadi cuma bawa uang 50.000. Nah sedangkan tadi Mas Arfi kan cuma ngasih bensin doang sama tol. Terus? 200.000 sama full. Nah sedangkan kami kan mikirin pulangnya. Iya Pak, tenang Pak. Nanti kita kasih, kita bayar Pak. Nanti kita kasih. Oh gitu. Berangkat aja dulu, kita juga cuma relawan Pak. Kurang lebih 1 jam lagi sampai Jakarta. Jujur tadi kan pas nyampe mobil aku kecapean, aku tidur karena kita perjalanan jauh banget dari kemarin ke Jawa Timur, Jawa Tengah, terus nyampe ke Cirebon. Tadinya jujur aku mau nanti aja ke Cirebon karena kondisi fisik yang benar-benar nggak kuat banget gitu. Tapi kita paksakan ke Cirebon dan tahu nggak sih guys, aku juga cukup kaget nih. Aku nggak tahu. Tadi kan aku kira ambulans itu ambulans desa karena tidak ada koordinasi dari orang sana, dari relawannya atau juga apart desa di sana gitu. Aku kira kan, oh ya udah, aku cuman bawa nanti biaya mungkin relawannya di sana aku yang tanggung atau seperti apa, kan aku pun nggak ada kejelasan, cuma disuruh bawa aja gitu. Jadi ya udah, tadi aku isiin bensinnya si ambulans tersebut, aku isiin etolnya juga. Kita jalan di jalan, terus tiba-tiba dapat info dari relawan tadi bahwa supirnya mau putar balik dikarenakan belum dibayar. Lah aku langsung shock lah. Loh, bukannya itu ambulans desa? Kok nggak ada ngomong sama kita dari awal? Kalau emang ngomong dari awal, ya pasti kita langsung bayarin di awal gitu loh. Kenapa jadi sekarang kayak gini? Makanya aku kaget banget. Supirnya bilang ngancem mau putar balik kalau emang belum dibayarkan. Supir ambulans yang tadi guys, ya itu dari mana sih ambulans tadi? Dari forum ya? Entah forum apa. Entah forum apa, aku juga nggak begitu nanya juga karena fokusku sama orang yang kita bawa aja, mbah yang sakit tadi sama ODGJ yang kita bawa. Tahu gitu kalau emang kondisinya ya Bi, mbahnya juga bisa kita bawa dengan mobil, mendingan langsung aja kita pakai mobil, bener nggak? Nggak ribet-ribetin mbahnya di sini, terus tinggal ini di belakang kita atur aja posisi duduknya. Gitu guys, jadi aku sama sekali nggak tahu. Kalau emang dari awal tahu ya pasti langsung kita bayarin aja, nggak ribet kayak gini. Tapi tidak ada koordinasi dan konfirmasi dari pihak manapun gitu ya. Kok aku juga baru tahu ya, maksudnya supir ambulans ngancem-ngancem kayak gitu. Padahal aku udah bilang ya udah nanti saya bayarkan di sana. Ketakutan untuk nggak dibayar, malah bilang saya mau putar balik kalau nggak dibayarkan. Terus kita sama-sama relawan Pak, aku dibilang ya udah, akhirnya tadi di pertengahan jalan kita transfer dan mereka juga masih ketinggalan jauh, masih di belakang, supirnya nggak mau jalan sebelum dibayarkan. Kayak gila ya. Ya udah guys, saya kira tuh jujur ya, saya kan emang cita-cita mau punya ambulans. Ambulans itu free untuk semua orang yang membutuhkan, free, benar-benar free. Paling cuman kalau ada yang benar-benar minta tolong, dan itu pun orang yang mungkin berkecukupan, hanya yang mungkin bayar bensin dan tolnya aja. Tapi kalau orang yang nggak membutuhkan, aku mau bayarkan semua gitu. Itu cita-citaku sih, pengen punya ambulans banyak. Dan kita
kita nggak berpengalaman nih dalam ambulans kayak gini. Dulu sih sering karena kita bawa orang sakit kan. Nah ini baru kali ini ada ambulans yang berani ngancem-ngancem kalau nggak dibayar dia mau putar balik. Oh, dia bawa orang sakit loh. Itu kan tanggung jawab dia sama yang di atas. Dia mengantarkan kebaikan harusnya tulus ya, ikhlas. Udah dibilang saya dibayar, nggak mungkin saya kabur juga. Mau ngapain saya kabur? Jujur nih kita capek banget, jadi agak sedikit emosi banget. Udah ya guys, itu aja sih. Ini aku mau nyampe rumah sakit. Nanti biar gantian sama tim yang lain, tapi relawannya itu harus stay sampai nanti ada penggantinya ya, karena kita udah berkoordinasi dari kemarin untuk meminta relawan. 2 poin sebenarnya, ambulans dan relawan. Aku kira ambulans desa tuh siap ya, ambulans desa ready, tapi kok bingung ya, kadang Pak Lurahnya gitu ya, terus aparat-aparat di sana yang atas-atasnya kok nggak ada yang turun tangan. Ini padahal infonya udah 2 bulan loh. Itu kasihan posisinya kalau ujung-ujungnya cuman dikarenakan uang operasional yang tidak bisa dibayarkan. Padahal kan ada jatahnya ya seharusnya. Jadi harusnya ya guys, itu ada anggaran untuk orang-orang seperti Mbah Badriah ini gitu. Masa uang cuman berapa juta nggak mampu untuk mengeluarkan anggarannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Lokasinya ada di Cirebon Kota ya, dinas sosialnya juga. Kemana Bapak Ibu yang terhormat dinas sosial Kota Cirebon, ini ada orang yang membutuhkan. Selama 2 tahun Ibu Badriah sakit tapi nggak ada sama sekali perhatiannya, cuman dirujuk ke salah satu rumah sakit, tapi ya cuman satu rumah sakit aja, nggak ada second opinion rumah sakit lain. Buktinya kita bisa dapat di Jakarta dan itu nggak pakai ngantri-ngantri kok gitu ya. Birokrasinya terlalu ribet ya, makanya kerja itu harusnya dari hati, bukan karena jabatan. Susah juga ya, makanya saya nggak pernah mau ditawarkan untuk kerja memiliki jabatan ini kayak jabatan itu, nggak. Udah kita relawan aja. Nah jadi kita kerja ini ya, kita mau bantu orang ya udah dari pribadi aja kita mah, jangan nunggu anggaran-anggaran yang nggak tahu ujungnya kapan. Saya tahu sih dari dinas sosial semua itu ada anggarannya, tapi maksudnya kok nggak bisa dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan kayak Bu Badriah kayak gini. Ya udahlah ya, kalian YYTA aja lah. Capek guys ngomongin kayak gini, bener. Karena yang info ke kita juga sebenarnya banyak kondisi-kondisi yang memprihatinkan, tapi ya kita kan juga punya keterbatasan ya dalam membantu orang. Ini aja kita belum rest, masa harus jalan lagi kayak gitu? Kita nggak bisa lah, secara fisik capek. Makanya kita mungkin rest dulu, nanti baru kita akan lanjut lagi ke yang dekat-dekat dulu ya, karena info banyak banget yang dekat-dekat daerah Jakarta, Bogor, kayak Bandung, kayak gitu-gitu ya. Oke, ini kita udah mau sampai di Jakarta. Untuk kalian penasaran, ikutin terus. It's a little bit crazy. You're so